andai tidak ada penghafal Al-Quran, andai tidak ada umat Islam yang hafal Quran, sungguh nasib Al-Quran nggak beda dengan Injil, nggak beda dengan Taurat. Di sana mudah sekali pendeta memalsukan Taurat, memalsukan Injil. Yuharrifunal kalima amma wadhi'i, yuharrifunal kalima, halo, yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka mudah memalsukan kalimat-kalimat Injil. Kenapa Injil mudah dipalsukan? Karena memang nggak ada orang hafal Injil, pendetanya pun nggak ada yang hafal. Sehingga kalau ada cetakan Injil dikurangi satu kalimat, dirubah satu kalimat, tambah satu kalimat, ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang hafal. Alhamdulillah, sejak zaman Rasulullah SAW ada sekitar 600 sahabat yang hafal Quran. Cuma mereka dulu banyak terbunuh dalam perang Yamamah. Lalu Umar bin Khattab khawatir para penghafal banyak yang mati. Terus Umar mengusulkan ada tadwinul Quran, supaya Quran segera dibukukan, dibendel menjadi satu mushaf untuk berjaga-jaga. Siapa tahu yang hafal banyak yang meninggal. Nah, karena dari awal Allah mentakdir banyak sahabat yang ahli khat, diangkat Nabi menjadi kutabul wahyi, dan ada banyak sahabat yang kuat hafalannya, hamilul Quran, hufadul Quran, sehingga Quran senantiasa valid dan akurat. Perlunya ditulis, barangkali ada hafalan yang salah, disemak, ditashkih, dikontrol dengan Quran yang tertulis. Barangkali ada pencetak nakal merubah-rubah Al-Quran, maka ribuan yang hafid Quran itu mengontrol, barangkali ada tulisan yang salah, sehingga ada tulisan, ada yang hafal, dua-duanya saling mengontrol. Dulu saya ingat di Madiun ada orang membeli Quran mushaf di toko kitab, ternyata di dalamnya ada yang palsu. Dibawa pulang, dipakai tadarus di bulan Ramadan, pakai speaker. Nah, di kanan kiri musola kan ada orang yang hafal. Begitu bacanya salah, yang hafal langsung menegur, "Mas, nggak begitu." Nah, di Kristen mau membaca Injil salah benar, ya nggak ada yang negur, nggak ada yang hafal. Disitulah maka tahfidzul Quran punya peran penting dalam upaya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada beberapa teman muslim sebetulnya, tapi mungkin iri mau hafalan nggak bisa, lalu mengkritik para penghafal Quran. Kritikan mereka begini, apa gunanya hafal Quran nggak ngerti maknanya, nggak ngerti tafsirnya, apa bedanya dengan kaset? Seakan nggak ada gunanya kalau sekedar hafal tapi nggak ngerti maknanya. Padahal jangankan hafal, baca saja nggak hafal, itu meskipun nggak ngerti maknanya tetap dapat pahala, tetap jadi ibadah. Semua kitab-kitab tentang ulumil Quran, baik lil Imam Suyuti atau di Tibyan fi adabi hamalatil Quran, atau yang agak modern lah Subhi Saleh, Manak Koton, dan yang lain-lain, semua dalam mentakrif Al-Quran mesti diakhiri dengan kalimat
al-muta'abbad bitilawati, mesti kalamullah al-munazzala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-makru bil lughatil arabiyyah al-maktub bainat dafataini al-mabtu bi suratil fatihah wal mukhtatam bi suratin nas, mesti diakhiri kalimat al-muta'abbad bitilawati. Semua ulama apapun madhabnya bersepakat tilawatul Quran, baca Quran itu dinilai ibadah. Al-muta'abbad bitilawati. Dan Rasulullah SAW terang-terangan baca Quran tak oneng maknanya ganjaran pun. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, la, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Mandene pesera orang oneng nek paneka qara'a ambaca pesera man harfan satu huruf min kitabillah dari Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf falahu hasanah, dia dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalha, satu pahala itu akan dilipatkan 10 kali. La aqul, bukan ku maksud alif lam mim satu huruf, bukan, lakin tetapi alif saja satu huruf, lam saja satu huruf, mim saja satu. Orang gini, auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim sadaqallahul azim, dapat 30 sudah. Oneng maknanya, kita oneng. Kula tak oneng Gus Amak, kita oneng Gus Ayub, kita oneng. Kiai-kiai sekelas Kiai Basori Alwi di Malang, dan kalau tanya, nah apa makna? Apa? Enggak ngerti Kiai. Wong sekelas tafsir Jalalain saja, setiap ada kalimat alif lam mim ha mim ain sin qaf, mesti dia bilang enggak tahu saya. Wallahu a'lam bimuradih. Allah sendiri yang tahu maksudnya. Artinya si mufassir itu juga enggak tahu. Alif lam mim yang kita pada enggak tahu maknanya, itu lo tetap dapat pahala. Berarti kesimpulannya, baca Quran ngerti maknanya ajos, nggak ngerti maknanya ya tetap dapat pahala. Kita nggak setuju kalau ada orang apa hafal Quran nggak ngerti maknanya, kayak kaset. Ya beda mas dengan kaset. Kaset baca tanpa iman, ini hafidhin baca dengan dorongan iman, ya nggak sama. Kaset baca tanpa mandi jinabat, tanpa wudhu, ini mau membaca mesti bersuci dulu, beda lah. Kaset baca tanpa niat lillahi ta'ala, kalau para hafidhin hafidhot itu membaca mesti dibarengi niat, tetap beda. Kaset baca tanpa adab, lah kita membaca pakai adab, ya tetap beda lah. Jangan samakan dua hal yang beda. Yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Al-qiyas ma'al farik batil. Mengkiaskan, mensama-samakan dua hal yang beda, itu kias yang salah. Agak menggok sedikit. Saat awal-awal muncul fatwa rokok haram, itu dari NU apa dari apa itu? Tempo hari rokok haram itu loh. Dari Madura ya. Kami diundang oleh IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mewakili NU. Lalu ada Dr. Rizal dari Majelis Tarjih mewakili Sahibul Fatwa bihurmati tadkhin.
Lalu diskusi. Terus saya bilang, semua dalil yang yudda'a, diklaim annaha hujjah au adillah ala hurmati tadkhin, semuanya tidak kuat. Kalau dalil nas nggak ada, paling-paling kias. Kalau haramnya tadkhin ngerokok dikiaskan dengan khamr, ya jelas ilatnya beda. Ilatud doror pada khamr itu asyaddu daripada apa yang diduga ilat doror pada tadkhin. Nah, jangankan kias aulawi, kias musawi saja enggak, kias adna saja enggak karuan itu, enggak bisa dikiaskan dengan khamr. Lalu kalau alasannya ada zat ini membahayakan, saya bilang dalam kerating deng juga ada zat-zat itu. Iya, dalam mie Indomie juga ada. Lah kalau alasannya ada zat-zat itu, ada zat aditif macam-macam, lalu Anda haramkan rokok, ya jangan diskriminasi. Sekalian semua jenis makanan, minuman yang mengandung zat itu haram semua sudah. Rokok haram, Indomie haram, kerating den haram. Yang kuning itu apa? Extra jos haram. Itu sekalian sudah. Sprite haram, Coca-Cola karuan sudah. Kalau ilatnya sama, satu Anda haramkan, satu tidak, berarti Anda diskriminatif, nggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong kaset kok disamakan dengan penghafal Quran, itu diskriminasi, Mas. Menyamakan hal yang beda atau membedakan hal yang sama. Selesai diskusi, terus ya'ti daur litorhil as'ilah, ada tanya jawab. Saya ditohok dengan pertanyaan yang mungkin sulit saya jawab. Marzuki, saya nanya, jangan-jangan zaman tidak mengharamkan rokok karena Anda sendiri suka rokok, sehingga Anda nggak mengharamkan subjektif. Rokok nggak haram karena memang suka rokok. Saya jawab, saya nggak ngerokok. Tanya santri ini, lalu ganti pertanyaan ke arah Dr. Rizal. Dokter, jangan-jangan ente mengharamkan rokok karena memang nggak suka rokok. Dia bilang, saya mengharamkan rokok, ini tugas organisasi. Sosialisasi tentang fatwa haramnya rokok. Kalau urusan pribadi, saya malah setuju dengan rokok. Lalu dia ngambil rokok dari sakunya. Ini rokok saya sama koreknya. Kacau nih pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hafalan Quran penting. Setidaknya berperan, ikut andil dalam hal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah itu satu, tapi pakai mutakallim ma'al ghair. Bukan Allah banyak, bukan. Apa? Allah berkomitmen menjaga Al-Quran, tapi mengertilah melibatkan kita, ngajak panjenengan untuk menjaga Al-Quran, dan panjenengan terpilih Allah, diajak Allah untuk bareng-bareng menjaga Al-Quran lewat hifdzul Quran, lewat tahfidzul Quran, yang mana isim fa'il dari hifdzul Quran
itu ya hafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafid. Sungguh mbak-mbak yang hafidot, mas-mas yang hafizin, benar-benar istimewa, spesial. Bagi Allah sampean sangat istimewa. Bagaimana tidak, dipilih Allah, diajak bareng-bareng menjaga Al-Quran, dipercaya Allah, diajak bareng-bareng menjaga Al-Quran. Jarang loh orang dipilih Allah, jarang loh orang diamanai Allah, dipercaya Allah, bareng-bareng tugas menjaga Al-Quran. Dan lebih jelasnya, lebih sharihnya, Nabi mengatakan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran, ahli khatnya, ahli tafsirnya, ahli istiqomah bacanya meskipun gak hafal, atau ahli hafal, semua yang ahlul Quran itu menjadi keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Namanya orang istimewa, keluarga sendiri. Orang lain masuk rumah mesti notok istizan, keluarga sendiri masuk saja. Orang lain mau masuk diperiksa. Ahlul Quran, mbak-mbak, mas-mas ini tanpa hisab sudah. Seran kan? Jamaah tahfidz dari Medung, abo langsung pun diperlakukan khusus, khassatuh, mendapat perlakuan istimewa. Di bandara enggak istimewa, ya lewat pemeriksaan, pulang lewat, berangkat lewat. Kalau yang istimewa pintu khusus. Nah, semoga mbak-mbak, mas-mas yang berhasil menyelesaikan 30 benar-benar diangkat menjadi ahlullah wa khassatuh tanpa hisab. Amin Allahumma. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, podo-podo menghafalkan Al-Quran, sama-sama menghafal Quran. Pastikan bu, anak-anak kita, kompoinah, keponaan kita, murid-murid kita yang ingin hafalan Quran hanya memilih pondok pesantren tahfidz Quran di lingkungan ahlu sunnah wal jamaah yang tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sekarang menjamur ma'had tahfidz Quran, sekarang menjamur rumah tahfidz Quran yang belum tentu NU, yang belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. Apa beda dan kerugian kalau kita memasukkan anak tahfidz di pondok tahfidz di luar NU, di luar ahlu sunnah wal jamaah? Satu, kebanyakan ustadznya nggak bersanad, karena mereka berusaha hafalan itu lewat tutorial kaset, lewat tutorial HP. Palan. Kelemahan belajar enggak musyafahah, kelemahan belajaran enggak talqin mubasyarah dari mukri, dari guru. Maaf kalau itu kaset tanpa gambar. Domah itu mencucu seberapa mencucunya? Ismam mencucu seberapa mencucunya ismam? Latak maun itu kaset nggak bisa. Kalaupun pakai video ada gambar mencucunya, lalu kita niru sudah pas apa benar, sudah pas apa belum? Si kaset video nggak bisa mentaske dah pas, nggak bisa. Beda kalau kita ngaji langsung tahfidz di hadapan mukri muhafidz, guru langsung yang bersanad. Kita mungkin kurang pas, gurunya kurang dikit, angkat dikit lagi, tafkhimnya kurang dikit,
tarkiknya kurang dikit, qalqalah kubra kurang dikit, sehingga khatam pas sudah. Kita dapat dari guru pas persis, guru dulu dapat dari gurunya juga pas persis, dapat dari gurunya Imam Hafiz pas persis, dari Imam Asim pas, dari Imam Amir pas, terus naik-naik dari Ubay bin Ka'ab pas, lalu Ubay dari Rasulullah juga pas. Sampai-sampai Nabi bersabda, man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil fal yaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin baca Quran persis bacaannya, fasahahnya, tajwidnya, cengkoknya, panjang pendeknya, ahwalul huruf, sifatul huruf, pengen persis, maka belajarlah kepada Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ini memang top, hafid Quran 30 juz, termasuk min afsahis sahabat, yang dalam hadis Bukhari dia dipercaya Umar bin Khattab mengimami tarawih 20 rakaat. Itu yang dipercaya ngimami Ubay bin Ka'ab. Nabi sendiri, kalau mbak-mbak, mas-mas baca Sahih Muslim, baca Sahih Bukhari, sesekali Nabi minta Ubay supaya baca Quran, sampai Ubay juga sungkan. Apa sungkan itu? Todus. Ubay, iqra aliyal Quran. Ubay, coba bacakan Quran, aku dengerin. Terus Ubay bilang, aqra alaikal Quran wa alaika unzil. Lah masuk sayang baca, wong panjenengan yang menerima jenengan yang menerima wahyu, mau kok saya baca? Apa? Saya juga suka uhib an asma min ghairi. Saya ingin mendengar bacaan dari orang lain, sekaligus ngecek si muridnya ini bacanya sudah pas apa belum. Sampailah pada kalimat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha hadis. Sampai situ Nabi langsung bilang kafa cukup pun cukup. Sini cukup apa cukup? Cukup ya. Apa? Cukup. Terus ternyata Nabi menangis. Kenapa Nabi kok suruh cukup berhenti? Nabi menangis. Nabi membayangkan gak kuat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Muhammad, bayangkan, coba bayangkan bagaimana kalau setiap Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kami hadirkan untuk menjadi saksi vonis terakhir, saksinya para Nabi. Ibrahim dalam, azar bapakmu, nggih, secara biologis bapak saya. Azar bapakmu mukmin apa kafir? Itu bagi Nabi berat menjadi saksi seperti itu. Kalau dibilang mukmin, wong nyatanya belum iman, maaf. Kalau dibilang mukmin, nyatanya belum masuk Islam. Kalau Ibrahim bilang kafir, dok neraka selamanya, dan itu wakilah bapaknya. Nabi Muhammad, wajibna bika ala haula syahida. Muhammad, Anda nanti kamu juga kami hadirkan untuk menjadi saksi atas orang-orang ini. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, terus Abdul Muttalib, dan segala macam. Muhammad, Abu Lahab paklik, nggih niku paklik. Islam apa kafir? Terus bagaimana Nabi bersaksi? Islam ya Allah, ya bohong. Kafir ya Allah, masuk neraka.
Enggak tega juga Nabi menyampaikan kesaksian kufur kepada pakleknya yang berakibat masuk neraka selamanya. Sampai ayat itu Nabi bayangkan enggak kuat. Coba maaf. Ada alumni sini Gus Ayub yang tahu-tahu Tanassor masuk Kristen. Sampean sebagai pengasuh diminta jadi saksi atas semua alumni. Ini muslim surga. Ini muslim surga. Ini alusunah surga. Ini apa? Wahabi. Ya masuk surga tapi nanti dulu. Ini apa? Ini murid dan mungkin dulu pernah jadi khodam sampean, dekat dengan sampean, ternyata masuk Kristen. Gimana kita bilang di hadapan kafir ya Allah? Itu dulu orang dekat dengan sampean. Iman ya Allah ya bohong. Lah Nabi nggak kuat disuruh menjadi saksi atas hal-hal yang demikian. Itu yang membuat Nabi sampai menangis. Bacaannya Ubay bin Ka'ab. Perlunya ngaji di pondok NU Mbak. Kiai NU Indonesia yang sebagian sanad ke Mbah Arwani naik, ada juga sanad dari Madura sini dulu, dari Mbah Arwani naik sampai Imam Hafiz naik sampai Ubay bin Ka'ab, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mukri, para muhaffiz, para kiai pengasuh tahfidz Quran di Indonesia itu rata-rata mensanad sampai Ubay bin Ka'ab, termasuk min afsahis sahabat. Makanya rata-rata qori Indonesia kalau MTQ internasional yang menangan emang dapat bacaan dari gurunya sampai Ubay. Lah Ubay itu sahabat yang paling fasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pastikan anak kita kalau ingin hafalan mondok di pondok tahfidz milik NU, bersanad sampai Ubay bin Ka'ab, Ubay dari Rasulullah, sampai hifdunya, tahfidnya itu yang juara juga para hafid Indonesia. Untuk yang dewasa sepuh, seingat saya hafid terbaik internasional itu Gus Mun'im Pakis Pasir Malang. Yang putri anak IPPNO Trenggalek, putranya Ki Mukti Durenan. Terus tempo hari yang laki-laki lupa saya namanya, Zuri apa siapa, itu apa, hafid terbaik internasional. Pertanyaannya kenapa MTQ internasional senantiasa Indonesia yang terbaik, yang terfasih? Indonesia bersanad sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Makanya pilih pondok NU untuk tahfidz Quran bagi anak-anaknya. Kiai-kiainya bacanya bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deal. Yang kedua, di NU itu kiai-kiainya maaf bukan hanya hafidz Quran, tapi juga bisa baca kitab kuning, juga bisa nahwu sorof, juga ngerti balaghah. Seberapa perlukah ilmu-ilmu alat nahwu sorof, balaghah, mantik, ulumul Quran, asbabun nuzul? Itu amat sangat penting. Kalau kita mondok di pondok tahfidz yang maaf di luar NU, terus mereka nggak ngerti nahwu sorof, mereka nggak ngerti balaghah, nggak ngerti mantik, khawatir selesai tahfidz diajak belajar terjemah Quran, memahami Quran, tapi secara harfiah, dan itu bahaya. Ada orang bilang maaf anjing halal itu ya karena pemahamannya harfiah.
Ada orang bilang tawassul musyrik, itu ya karena harfiah. Halo. Ada orang bilang Pancasila kafir, Indonesia negara tauhid, itu ya karena memahami teks Quran Sunnah harfiah. Nah, pondok-pondok NU Salafiyah Pasuruan, Sidogiri, Pondok Modung, Pondok Syekhona, Lirboyo, Ploso, Langitan, dan yang Asam Bagus, ini masayikhnya yang hafid Quran, bukan hanya hafid Quran, tapi juga menguasai ilmu alat untuk membedah maknanya Quran, ilmu alat untuk membedah maknanya hadis, supaya mampu menggali makna yang murad, makna yang dimaksudkan, makna yang dikehendaki. Contoh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.